Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irlina Nuanti. Saya akan menjawab tugas pada training hari ini, yaitu hal apa saja yang harus motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik. Di sini ada kurikulum baca Bimba A I U E O. Apa itu kurikulum baca Bimba A I U E O? Kurikulum baca yang disusun oleh Bimba A I U E O untuk menumbuhkan karakter minat baca sejak dini. Tujuan utama kurikulum baca Bimba yaitu menumbuhkan karakter minat baca sejak dini. Dan tujuan khususnya adalah meningkatkan kemampuan secara bertahap. Bagaimana cara mempelajari kurikulum baca? Yaitu dengan cara pahami materi dalam kurikulum baca dan pahami cara baca bagan kurikulum. Informasi dalam bagan kurikulum baca yaitu ada 4. Yang pertama, tahapan dalam kurikulum baca. Yang kedua, materi yang diberikan pada setiap tahapan. Yang ketiga, syarat yang harus dipenuhi. Dan terakhir, tahap selanjutnya. Dalam bagan kurikulum baca ada 2 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan atau tahap verbal. Yang kedua, tahap awal atau tahap simbol. Dan ada 5 poin penting. Yang pertama, syarat. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, cara. Keempat, evaluasi. Dan terakhir, selanjutnya. Dan di dalam bagan kurikulum baca ada tanda garis tebal menunjukkan syarat. Dan tanda panah ke bawah menunjukkan alur tahap selanjutnya. Dan tanda seru harus berhati-hati, pastikan syarat dan tujuan harus terpenuhi. Tahap persiapan atau tahap verbal, tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara verbal. Media pembelajaran yang utama adalah lagu Bimba atau La Bimba dan bahasa Bimba. Materi verbal huruf ada 3, HV AIUEO, HV JLNTRC, dan HV BDG KMPSY. Kepanjangan dari HV AIUEO adalah huruf verbal AIUEO. Kalau HV JLNTRC huruf verbal JLNTRC, dan HV BDG KMPSY yaitu huruf verbal BDG KMPSY. Tujuan materinya, tujuan utama menyukai kegiatan bermain verbal huruf, dan tujuan khususnya adalah terampil mengucapkan bunyi huruf. Cara bermainnya memperdengarkan bunyi huruf dengan cara yang menyenangkan. Contohnya HV AIUEO bisa dengan Yel Bimba, HV BDG KMPSY bisa dengan lagu BDG KMPSY, dan HV JLNTRC bisa lagu JLNTRC, dan HV ABC bisa lagu alfabet. Dan latih terus sampai tujuan terpenuhi. Hal yang wajib dilakukan selama proses bermain sambil belajar yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Reward diberikan minimal 5 menit sekali. Evaluasi afeksi di setiap saat, dan evaluasi kognitif kemampuan dilakukan 10 menit sekali. Dan evaluasi tujuan utamanya adalah tujuan utama menyukai kegiatan bermain verbal huruf. Evaluasi tujuan utama yaitu memperhatikan sikap dan ekspresi anak saat bermain sambil belajar. Evaluasi tujuan khususnya yaitu tujuan khusus terampil mengucapkan bunyi huruf JLNTRC, terampil mengucapkan bunyi huruf AIUEO, dan terampil mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY. Evaluasi tujuan khususnya yaitu motivator mendengarkan saat anak bernyanyi, perhatikan apakah anak dapat mengucapkan bunyi huruf dengan cepat tanpa berbolak-balik atau tidak. Ada verbal kata, ada 4 HVK yaitu 4 huruf kembar, 4 HVS 4 huruf sederhana, dan 5 HVS 5 huruf sederhana. Bermakna mudah diucapkan, dekat dengan anak, dan ada gambarnya.
HVK adalah 4 huruf verbal kembar. Suatu kata terdiri dari 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja. Dan contohnya mama, papa, bobo, dede, mimi, susu, dan lain-lain. Dan 4 HVS yaitu 4 huruf verbal sederhana. Suatu kata terdiri dari 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja. Contohnya adalah kuda, buku, bola, kado, baca, rusa, baju, meja, topi, cuci, dan lain-lain. 5 HVS adalah 5 huruf verbal sederhana. Suatu kata terdiri dari 5 huruf dan hanya diucapkan saja. Contohnya mobil, kapal, siram, minum, makan, hutan, telur, motor, gajah, robot, badut, sayap, dan lain-lain. Cara bermainnya adalah perdengarkan verbal kata dengan pengulangan 3 kali sambil diiramakan. Aplikasikan cara tersebut melalui dialog menggunakan bahasa Bimba, bernyanyi lagu Bimba, bercerita, dongeng, dan permainan. Dan tidak lupa hal wajib yang harus dilakukan motivator selama proses bermain sambil belajar. Di verbal dikte ada D4HPK yaitu dikte 4 huruf kembar, ada D4HVS yaitu dikte 4 huruf sederhana, dan D5HVS yaitu dikte 5 huruf verbal sederhana. Dan tidak lupa dengan 5 poin penting. Cara bermainnya adalah mengajak anak berperan aktif saat motivator memperverbalkan kata. Ajak anak ikut menyebutkan susunan hurufnya. Awali dengan melatih anak menyebutkan susunan huruf secara perlahan. Latih terus sampai anak terampil. Dan tidak lupa hal wajib yang harus dilakukan motivator selama bermain sambil belajar. Ada juga verbal kalimat 4 HKS yaitu 4 huruf kalimat sederhana, yaitu adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Contohnya, saya suka roti. Dan tidak lupa dengan 5 poin pentingnya. Dan ada kelas persiapan. Mengapa perlu masuk kelas persiapan? Agar penyampaian materi tahap persiapan menjadi lebih efektif yang akan berdampak pada meningkatnya minat dan kemampuan anak secara luar biasa. Apa perbedaan materi kelas persiapan dengan materi tahap persiapan? Kalau materi kelas persiapan yang ada di kelas Bimba. Kalau materi tahap persiapan yaitu tahap yang ada di kurikulum Bimba. Apa itu kelas persiapan? Kelas persiapan adalah kelas persiapan yang ada di Bimba A-I-U-E-O, yaitu kelas bagi anak yang baru mendaftar di Bimba A-I-U-E-O. Kegiatan utamanya adalah bermain bahasa Bimba dengan cara yang menyenangkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kelas persiapan? Yaitu 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Apa indikator siswa boleh dipindahkan ke kelas lanjutan atau belum? Yaitu jika tujuan kelas persiapan sudah terpenuhi. Proses bermain sambil belajar dalam kelas persiapan. Kegiatan utama dalam kelas persiapan adalah memperdengarkan bunyi huruf, bunyi kata, dan dikte dengan cara yang menyenangkan. Pelajari kembali cara penyampaian materi tahap persiapan. Awali kegiatan dengan berdialog umum, mengajak anak membaca doa sebelum belajar, tepuk semangat, yel anak Bimba, yel Bimba, atau bernyanyi. Kegiatan inti mengajak anak bermain bahasa Bimba sederhana, verbal kata, dan verbal dikte melalui dialog, lagu, dan sebagainya. Dan tidak lupa dengan memberikan reward kepada anak. Cukup sampai sini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Dan terima kasih, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.